Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Pemirsa, selamat pagi. Sempat ditunda terdakwa kasus penganiayaan David Ozora, Mario Dandi akan menjalani sidang tuntutan pagi ini. Demikian pula dengan Shane Lucas. Kami akan mengawalnya dalam breaking news sidang tuntutan Mario Dandi, Shane Lucas. Bersama saya, Valentinus Reza. Pemirsa, sidang tuntutan kasus penganiayaan berat dengan tersangka Mario Dandi dan Shane Lucas akan digelar hari ini setelah sempat ditunda pada minggu lalu. Untuk informasi selengkapnya sudah ada rekan kami Soza Hutapea yang akan melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Soza, selamat pagi. Apakah sidang tuntutan Mario dan Shane akan dimulai tepat waktu pukul 10 waktu Indonesia Barat? Baik Reza, memang hari ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali melanjutkan sidang dengan agenda yaitu membacakan tuntutan terhadap dua terdakwa yaitu Mario Dandi dan juga Shane Lucas. Dan untuk membahasnya lebih lanjut dan seperti apa tanggapan dari kuasa hukum korban yaitu David Ozora, saya sudah bersama dengan Ibu Melissa Anggraini. Selamat pagi Bu, bisa disampaikan mungkin langsung saja terkait dengan apa yang menjadi harapan dari pihak kuasa hukum atas tuntutan yang akan dibacakan terhadap dua terdakwa hari ini. Ya, kalau kita melihat dari persidangan secara utuh ya, terkait dengan saksi, bukti, ahli, dan bagaimana si para terdakwa ini bersikap selama persidangan, menyesalnya seperti apa, kemudian konsistensi keterangannya bagaimana, kami sangat yakin dan berharap tentunya tuntutan dari jaksa penuntut umum ini tuntutan yang berkeadilan bagi korban, tuntutan yang maksimal, tuntutan yang progresif juga tentunya terkait dengan restitusi. Menarik kata progresif yang Mbak sampaikan. Progresif seperti apa? Kemudian ini akan saya kaitkan dengan surat terbuka yang kami ketahui telah dilayangkan oleh ayah David kepada Jaksa Agung. Kalau tidak salah kemarin tanggal 14 Agustus. Ya, tentu kami mempertanyakan komitmen dari kejaksaan mengingat pada saat waktu P19 proses sebelum dimulainya persidangan, restitusi itu adalah bagian dari P19 yang dimintakan oleh kejaksaan. Sehingga restitusi itu juga sebenarnya saran daripada Kejati. Sehingga kami melihat semestinya kejaksaan dalam memberikan tuntutan terkait restitusi juga progresif dalam memberikan tuntutan bahwa di dalam tuntutan berdasarkan KUHP itu tidak saja hanya pidana pokok, ada pidana tambahan gitu. Apakah mencabut hak-hak tertentu seseorang dan lain-lain. Tetapi kami serahkan nanti tentunya sampai kepada putusan persidangan yang kita harapkan hari ini benar-benar dibacakan tuntutannya, Mbak. Terkait dengan surat yang kemarin kami layangkan, tentu bagian dari kekhawatiran dari ayah David bahwa minggu lalu ketika kami sudah yakin tuntutan dibacakan tetapi tidak jadi dibacakan. Mereka menginformasikan ada yang ingin disempurnakan, tetapi di dalam ruang sidang kami melihat para kuasa hukum terdakwa sepertinya sudah terlebih dahulu tahu tidak dilakukan pembacaan hari itu, sehingga ada kekhawatiran jujur, sehingga kami lebih baik untuk mengingatkan dan memberikan masukan, memberikan keluh kesah kepada Kejaksaan Agung untuk memberikan atensi dalam tuntutan hari ini. Apakah selain dari pihak Kejaksaan Agung ada juga pihak lain yang diberikan surat terbuka untuk menyampaikan rasa kekhawatiran terkait dengan penanganan kasus ini? Tidak, kami percaya kejaksaan benar-benar akan totalitas seperti komitmennya di awal ketika mereka melihat kondisi David dan mereka meyakini bahwa ini adalah penganiayaan berat dan para terdakwa ini harusnya memang dihukum berat, terutama mereka sudah dewasa. Tetapi tentu sebagai masyarakat Indonesia yang baik, daripada kami khawatir lalu membuat asumsi-asumsi yang tidak baik, ya lebih baik disampaikan langsung kepada Kejaksaan Agung sehingga beliau bisa langsung memberikan atensi terkait tuntutan hari ini. Di dalam substansi atau isi dari surat terbuka yang disampaikan kepada Jaksa Agung, kami mencatat ada poin penekanan mengenai dicabutnya hak-hak tertentu dan juga pemberian restitusi. Ini berkaitan untuk penanganan kesehatan dari David Ozora. Bisa mungkin disampaikan, diceritakan kepada kami seperti apa kondisi David saat ini? Terkait kognitif seperti yang dikatakan oleh dokternya David ya, dokter Tatang, memang kondisi kognitif ini tidak bisa dinilai kasat mata bahwa proses-proses dan asesmennya jangka panjang mengingat memang ada memar atau bekas yang terdapat di dalam jembatan antara otak kanan dan otak kiri David, dan itu disampaikan oleh dokter ini bisa bersifat permanen, sehingga tentu perlakuan terhadap David tidak akan sama lagi seperti layaknya anak-anak normal, begitu Mbak. Jadi restitusi ini memang dibutuhkan untuk biaya penanganan kesehatan dari David Ozora.
itu juga, dan bahwa restitusi adalah hak dari korban, kami juga ingin menuntut hak itu yang diberikan oleh negara dalam undang-undang LPSK, dalam perma, di mana perma itu tuh adalah tools bagi hakim dalam menjalankan tugasnya, sehingga ya karena memang ini adalah hak dan didorong oleh seluruh pihak termasuk aparat hukum, sehingga kami sampaikan itu. Terlepas nanti penerapannya seperti apa, tentu kami hanya bisa menyerahkan sepenuhnya baik kepada jaksa, kepada hakim, juga pada saat eksekusinya. Gitu. Terakhir mungkin dari saya terkait dengan dari pihak David Ozora, apakah hari ini ada pihak keluarga yang ikut hadir untuk mengawal jalannya sidang pembacaan tuntutan? Nanti ada dari Paman David akan hadir karena ayah David sudah menyampaikan tidak bisa hadir hari ini, mengingat jadwalnya sebenarnya tuntutan itu sebenarnya minggu lalu ya, sehingga hari ini sudah ada agenda untuk David, seperti itu. Terima kasih Mbak Melisa untuk waktu yang bersama kami. Demikian pemirsa wawancara kami bersama dengan kuasa hukum dari pihak David Ozora, dan saat ini saya akan lanjut untuk menggali keterangan dari sudut pandang salah satu kuasa hukum terdakwa yaitu Shane Lucas. Saya sudah bersama dengan Pak Happy Sihombing, betul ya? Oke. Pak, boleh disampaikan mungkin terkait dengan persiapan yang dilakukan kuasa hukum untuk agenda pembacaan tuntutan pada hari ini seperti apa? Ya, makasih Mbak. Kami dari tim penasihat hukum dan Shane Lucas sudah siap untuk mendengarkan tuntutan dari jaksa penuntut umum. Dari minggu lalu juga kami sudah siap. Jadi kami menepis anggapan bahwa kami minggu lalu seolah-olah sudah tahu bahwa JPU itu akan menunda requisitor atau tuntutan. Jadi dari minggu lalu juga kami sudah siap, Shane juga sudah siap. Jadi hari ini sudah siap semuanya termasuk Shane untuk menjalani pembacaan tuntutan. Lalu kita tahu bersama bahwa Shane Lucas ini dituntut oleh pasal berlapis, bahkan ancaman pidananya maksimal hingga 12 tahun penjara. Apa tanggapan dari kuasa hukum terkait dengan hal ini? Kita berkaca ya Pak pada fakta-fakta hukum dan juga fakta-fakta yang sudah terungkap di dalam persidangan. Apakah sudah terlihat semuanya keterlibatan atau justru tidak ada keterlibatan yang dilakukan oleh Shane? Secara profesional dan sebagai tugas kami dalam kerangka penasihat hukum itu adalah dalam rangka menguakkan fakta. Menguak fakta dalam kerangka untuk tuntutan yang keadilan dan juga nanti putusannya. Dari fakta-fakta persidangan yang sudah terungkap dalam persidangan bahwa apa yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum itu kombinasi itu ya 355 dan seterusnya itu menurut kami tidak terbukti dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Begitu Mbak. Oke, jadi meyakini bahwa Shane tidak bersalah dan tidak terlibat dalam perlakuan penganiayaan berat? Iya betul, karena jaksa penuntut umum juga harus melihat. Jadi masyarakat khalayak ramai juga harus melihat. Ini kan tuntutan pidana itu juga harus melihat peran dan kesalahan masing-masing. Shane dia ini adalah kena musibah. Jadi kami tetap berkeyakinan bahwa Shane ini tidak berbuat apa-apa, tidak ada punya niat, tidak pernah bersekongkol, tidak ada memprovokasi sebagaimana dakwaan-dakwaan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Dan juga ada satu asas itu, ada actus non facit reum itu. Jadi kalau tiada kesalahan, tiada penuntutan tanpa kesalahan gitu. Di awal rangkaian persidangan ini Shane pernah mengatakan bahwa ia meminta supaya sidang antara dirinya dengan Mario Dandi ini dipisahkan. Kemudian juga mengatakan bahwa dia mengalami tekanan psikologis. Apakah hal ini juga yang pernah disampaikan atau apa yang diketahui oleh kuasa hukum terkait dengan tekanan psikologis yang diterima oleh Shane atas kasus ini? Jadi yang terungkap dalam persidangan itu adalah bahwa si Shane itu tetap dia menganggap si Mario ini adalah dia mempunyai karisma. Dia pernah meminjam motornya si Mario dan dia merasa harus mengganti motor itu, dan waktu motor itu rusak si Mario itu marah-marah sehingga dia itu merasa dia bertanggung jawab. Jadi dia hanya sekedar pertemanan aja. Jadi itu yang terungkap memang. Jadi itu faktanya. Memang sebelumnya itu kita lihat juga ada relasi kuasa dari si Mario. Tapi relasi kuasa di sini adalah bahwa dia melihat karismanya si Mario ini sebagai orang yang punya dan sebagai dia yang bisa di kalangan komunitasnya itu si Mario ini banyak temannya ya. Jadi si Shane ini diperkenalkan hanya untuk mau berteman aja. Jadi sebelum kejadian juga tidak pernah ketemu secara rutinitas dengan si Mario ini.
Berarti tidak akrab ya berarti? Tidak akrab. Oke. Lalu apakah sepanjang jalannya persidangan sampai dengan hari ini Sean pernah benar-benar menerima tekanan lain dari pihak Mario dalam penanganan kasus? Sepanjang kami ya dari beberapa tim itu membesuk, sebenarnya tidak ada ya, tidak ada penekanan. Tapi sebelum dipisah itu mereka sering bertemu. Jadi maka itu kami minta pisah supaya itu dalam kerangka untuk menguak bagaimana fakta-fakta itu. Jadi supaya jangan ada tekanan, maka kami minta pisah dan terbukti dalam persidangan ini banyak fakta-fakta itu yang tidak sama dengan berita acara pemeriksaan. Si Mario juga sudah banyak mencabut BAP, jadi itulah yang mesti yang diberlakukan sebagai alat bukti sebagaimana dimaksud dengan pasal 184 KUHP. Terima kasih Pak Happy untuk kasih, waktunya bersama kami. Kita akan lanjutkan dengan melihat bagaimana jalannya sidang pada hari ini. Mari kita lihat. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dan demikianlah pemirsa wawancara saya dengan kuasa hukum dari David Ozora dan juga dari Sean Lucas, salah satu terdakwa yang akan mengikuti jalannya pembacaan tuntutan pada hari ini. Dan jika sesuai dengan agenda yang disampaikan oleh pihak PN Jakarta Selatan, maka seharusnya sidang sesaat lagi akan segera dimulai, yaitu dengan agenda utama membacakan tuntutan terhadap dua terdakwa kasus penganiayaan berat berencana terhadap David Ozora yang dilakukan oleh Mario Dandi, Sean Lucas dan juga anak AG. Dari 3 orang pelaku ini, 1 sudah divonis yaitu dengan hukuman 3,5 tahun penjara dan 2 lagi saat ini akan menjalani sidang tuntutan pada pagi hari ini. Untuk sementara saya kembalikan ke rekan Valentinus Reza. Baik, Soza melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kami masih akan menantikan informasi terbaru dari Anda di sana.